Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, langsung saja kita masih melanjutkan tema kita tentang adzan dan iqamah. Tema kita sudah sampai bab yang ke-12 dari adzan dan iqamah, yaitu at-tafwid di dalam adzan untuk sholat subuh. At-tafwid itu mengucapkan as-sholatu khairun minan naum. Itu disebut dengan istilah at-tafwid. Membaca as-sholatu khairun minan naum di dalam adzan subuh. Ini tema kita seperti ini. Kapan kita atau muadzin itu mengucapkannya? Pada adzan yang pertama atau pada adzan yang kedua? Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, at-tafwid atau membaca as-sholatu khairum minan naum itu hanya diucapkan pada sholat subuh saja, tidak untuk adzan-adzan yang lain. Di dalam hadis disebutkan dari Ibnul Musayyib, dari Bilal, artinya Bilal bin Rabah, muadzin Rasul, annahu atan Nabi, sahabat Bilal itu pernah mendatangi Rasul, yu'adzinuhu, mengadzani beliau bisolatil fajri, untuk sholat subuh atau sholat fajar. Wakila huwa naim, dan dikatakan beliau itu sedang tidur. Faqala, maka Bilal bin Rabah mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, sholat itu lebih baik dari tidur. As-sholatu khairun minan naum, mengucapkannya 2 kali. Fa'aqarrat fi ta'dzinil fajri, maka kemudian ucapan itu ditetapkan untuk adzan sholat subuh. Fatabatal amru ala dzalika, dan ketetapannya seperti itu. Jadi sholat as-sholatu khairun minan naum yang mengucapkan siapa? Bilal. Jadi ini saja yang mengucapkan Bilal bin Rabah, mengucapkan as-sholatu khairun minan naum. Karena Bilal bin Rabah itu termasuk salah satu muadzin Rasul. Bahkan dari Bilal juga ini, dari Bilal bin Rabah, qala li Rasulullah, Rasul pernah bersabda kepadaku, karena Bilal itu muadzinnya Rasul. Rasul bersabda kepada Bilal, la tusawwibanna wa Bilal, kamu jangan mengucapkan tafwid as-sholatu khairun minan naum fi syai'in minas sholat, untuk semua sholat, baik sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, kamu jangan mengucapkan as-sholatu khairun minan naum illa fi sholatil fajri, kecuali untuk sholat subuh. Ini sabda Rasulullah. Maka at-tafwid itu hanya diucapkan pada adzan subuh. Sekarang kita bahas, bapak-bapak, ibu-ibu, hukum adzan sebelum terbit fajar. Boleh enggak adzan sebelum terbit fajar? Masih malam hari, belum waktu subuh, sudah adzan. Boleh enggak? Para ulama sepakat bahwa adzan
itu tidak boleh dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, sebelum masuk waktu sholat dilarang muadzin melakukan adzan. Selain sholat fajar atau sholat subuh. Jadi kalau untuk sholat subuh bisa sebelum masuk waktu. Namun mereka berbeda pendapat mengenai adzan sebelum datangnya waktu sholat fajar. Ada 3 pendapat. Ternyata adzan sebelum waktu fajar itu di kalangan ulama kita berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ada tuntunannya dari Rasul, jadi disyariatkan di dalam Islam. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi ada adzan sebelum masuk waktu subuh. Ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Ahmad. Kalau madzhab 4 itu ada 3 di sini. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan lain-lain berpendapat bisa dilakukan. Ada tuntunannya. Karena dalilnya ini, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Bilal itu kalau sholat subuh, untuk sholat subuh beliau itu muadzin pertama. Inna Bilal, sesungguhnya Bilal yu'adzinu bilailin. Adzannya itu ketika masih malam. Jadi sahabat Bilal itu ketika adzan ketika masih malam. Fakulu wasrabu, maka kalian tetap bisa makan, tetap bisa minum. Artinya masih boleh sahur. Ketika Bilal adzan masih boleh makan minum, masih bisa sahur. Hatta yunadiya ibnu ummi maktum, sampai nanti adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau adanya sudah adzan Abdullah bin Ummi Maktum, baru berarti itu masuk waktu sholat subuh, sudah tidak boleh makan dan minum, waktu sahur sudah habis. Itulah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sedikit nyambung ya tadi. Bilal mengucapkan as-salatu khairun minan naum ketika Rasul waktu itu masih sahih. Kemudian ternyata hadis ini Bilal itu tugasnya naik adzan itu di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Kamu masih bisa makan, masih bisa minum sampai nanti datangnya adzan Abdullah bin Ummi Maktum, adzan yang kedua, yaitu adzan ketika masuk waktu subuh. Itu berarti kita sudah tidak boleh makan lagi karena sudah masuk waktu subuh. Ini juga sama riwayat Bukhari. Ini juga sama, kurang lebih sama tadi. Pendapat yang kedua, tidak ada tuntunannya dari Rasul, maka tidak boleh dilakukan. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi pendapat kedua ini lemah karena tadi ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Jadi pendapat yang kedua ini dianggap pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat, hanya diperbolehkan pada bulan Ramadan. Jadi kalau adzan subuh itu 1-2 itu naik bulan Ramadan saja. Kalau di luar Ramadan seperti sekarang ini cukup 1 adzan. Ini di dalam riwayat Ahmad. Pendapat ini juga marjuh karena juga bertentangan dengan keumuman dalil. Jadi dalilnya sangat umum. Bilal ketika mengadzani itu tidak disebutkan waktu itu waktu Ramadan, sehingga tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah sekarang kita sudah mengetahui bahwa yang kuat untuk sholat subuh itu bisa ada adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama ketika masih malam. Kalau di kita itu biasanya kalau di daerah Norojo itu sekitar 1 jam. Jadi kalau umpamanya jam 4 adzan subuh itu, maka jam 3-nya itu sudah ada adzan yang pertama. Adzan pertamanya kurang lebih 1 jam. Sebenarnya tidak ada aturan ini setengah jam, 1 jam, tidak ada. Kalau di Mekah sana kelihatannya lebih panjang. Kelihatannya sekitar 2 jam sebelum masuk waktu subuh itu sudah ada adzan. Kalau ada adzan pertama di Mekah sana itu Masjidil Haram, itu yang subuh itu suwe banget. Kok rata-rata karena memang sekitar masih 2 jam. Ya, di kita itu sekitar 1 jam. 1 jam itu juga sudah cukup panjang. Orang kalau mau sahur, mau qiyamul lail
atau yang belum bangun malam, yang mulai tahajud masih bisa melakukannya dengan leluasa 1 jam. Itulah kurang lebih apa itu adzan yang pertama. Pertanyaannya sekarang, as-sholatu khairun minan naum itu dibaca pada adzan pertama atau adzan yang kedua? Ternyata para ulama pun juga berbeda pendapat. Ini as-sholatu khairun minan naum itu adzan pertama atau kedua? Pendapat yang pertama, bahwa kalimat takbir diucapkan pada adzan ketika akan dilaksanakan sholat subuh. Artinya ini memahami adzan yang kedua. Jadi adzannya ketika mau sholat subuh. Pendapat dasarnya ini ada riwayat dari Daud. Fa in kana sholatas subhi, kalau itu adzan untuk sholat subuh, maka ucapkan as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum. Juga ini usawi babil fajri, untuk mengucapkan as-sholatu khairun minan naum fil fajri untuk sholat subuh. Berdasarkan hadis seperti ini, maka pada adzan yang kedua ketika sudah mau sholat subuh. Tapi ternyata pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwa at-takbir, mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, itu diucapkan pada adzan pertama sholat fajar. Jadi itu dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat subuh. Itu mayoritas ulama. Kalau di dalam mazhab 4 ini ada Imam Asy-Syafi'i kan gitu. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim, As-Sun'ani, Al-Albani, dan banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Jadi dilakukan pada adzan pertama di malam hari. Dasarnya apa? Karena fil adzanil awali, ada kata awal. Itu yaitu pada adzan yang pertama. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah, as-sholatu khairun minan naum. Di sini disebutkan adzan yang pertama. Kalau adzan yang pertama berarti adzan sebelum masuk waktu sholat subuh. Ini juga fil adzanil awwal, dan saya kasih garis lain untuk mempersingkat waktu. Ini riwayat At-Tabrani. Fil adzanil awwal, yaitu pada adzan yang pertama. Fil ula minas subhi, untuk panggilan yang pertama dari sholat subuh. Jadi kalau panggilan pertama atau adzan yang pertama itu sebelum masuk waktu sholat subuh. Adapun kemutlakan hadis yang disampaikan pendapat pertama ini, sholat subuh itu dipahami sholat subuh itu kan ada 2 adzan. Maksudnya adzan yang pertama, karena itu adanya Bilal. Inna Bilalan yu'adzinu bilaili. Bilal itu adanya di malam hari. Yang mengucapkan as-sholatu khairun minan naum ini bukan Abdullah bin Umi Maktum, tapi Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah itu untuk adzan pertama. Adzan yang kedua barulah Abdullah bin Umi Maktum. Ini kalau kita lihat seperti itu. Itulah kurang lebih. Mana yang rajih? Mana yang kuat? Yang kuat kalau menurut saya, yang kuat itu as-sholatu khairun minan naum itu dibaca pada adzan yang pertama. Karena itu yang mengucapkan adalah Bilal bin Rabah, dan dia muadzin yang pertama. Hadis yang mentakyid hadis mutlak golongan pertama. Golongan pertama mengatakan pada sholat subuh. Tapi hadis yang dibawa oleh pendapat yang kedua pada adzan pertama sholat subuh. Jadi sholat subuh ada 2 adzan, sementara hadis yang kedua tadi pada adzan yang pertama untuk sholat subuh. Sehingga hadis-hadis madhab yang kedua tadi lebih jelas, muqayyad. Sementara hadis yang pertama tadi masih mutlak pada adzan subuh. Dan yang pertama dan yang kedua ternyata ada jawabannya
pada azan yang pertama, karena yang mengucapkan pun juga Bilal bin Rabah. Yang ketiga alasannya mengapa lebih kuat di azan pertama. Azan pertama yang terdapat dalam hadis di atas lebih kuat untuk dipahami secara hakiki. Jadi azan yang pertama itu masuk sebelum masuk waktu subuh. Secara logika, bapak-bapak, ibu-ibu, takwib sholat itu lebih baik dari tidur itu adalah tambahan dalam azan. Sholat zuhur enggak ada, sholat isya tidak ada, sholat asar tidak ada, mestinya sholat subuh juga tidak ada. Lalu tempatnya di mana? Pada azan tambahan. Jadi 5 waktu sholat itu nggak ada as-sholatu khairun minan naum. Sholat asar itu banyak yang ngantuk itu, tapi juga tidak masuk itu as-sholatu khairun minan naum. Artinya apa? 5 waktu sholat itu semua adanya normal. Lah, adzan yang ada as-sholatu khairun minan naum itu hanya adzan tambahan yang dilakukan oleh Bilal di malam hari. Dan ucapannya sholat itu lebih baik dari tidur. Maksudnya sholat malam itu lebih baik dari tidur. Karena kalau sholat subuh tidak sekedar lebih baik, sengantuk apapun kita harus bangun untuk sholat subuh, tidak sekedar lebih baik. Makna sholat lebih baik dari tidur bukanlah untuk sholat subuh yang wajib, tapi sebenarnya itu sholat malam itu lebih baik daripada kamu tidur. Itulah kurang lebih terkait dengan bacaan as-sholatu khairun minan naum. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, tema selanjutnya. Lalu bagaimana yang mendengar adzan? Ini yang mendengar adzan itu adzan 5 waktu, adzan subuh, adzan zuhur, adzan maghrib, isya. Bagaimana kalau kita mendengar adzan? Ini ada tuntunannya, yaitu kita membaca seperti yang dibaca muadzin. Idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar adzan, faqulu, maka ucapkan mithla ma yaqulu, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, kita membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala hayya 'ala shalah. Ketika muadzin membaca hayya 'ala shalah, maka bacaannya la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin hayya 'alal falah, kita yang mendengar membacanya la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, kita membaca lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Muadzin la ilaha illallah, kita membaca la ilaha illallah. Itulah kurang lebih bacaannya persis seperti muadzin, kecuali untuk hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah kita membaca kita mendengar adzan itu la haula wala quwwata illa billah. Itulah kurang lebih. Kemudian disunahkan untuk bersolawat setelah kita mendengar adzan. Ketika muadzin sudah selesai adzan, maka disunahkan membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu Allahul maqamal mahmud alladzi wa'adta. Di situ hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, yang selalu berdoa seperti itu ketika mendengarkan adzan, maka dia berhak mendapatkan pertolonganku di hari kiamat nanti. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita baca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu Allahul maqaman mahmud alladzi wa'adna. Ini juga ada doa yang lain kalau kita ingin nambah lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban
wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Ghufira dzambuhu. Kalau kita baca itu setelah adzan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa setelah kita mendengarkan adzan. Kemudian juga ada kesunahan bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu kita berdoa di antara adzan dan iqamah. Jadi kalau ada adzan, nanti adzan isya, sambil menunggu iqamah, itu tempat mustajab. Kalau kita mau berdoa, itu tempat berdoa yang mustajab. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah kalau kita lakukan antara adzan dan iqamah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sambil menunggu iqamah, silakan mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama tentunya juga memberikan catatan. Maksudnya untuk diterimanya itu doa, itu nanti kalau kita membaca terkait dengan adab doa, itu juga ada aturan yang lain, tidak sembarangan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasul menceritakan ada seseorang yang ketika safar yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haramun, tapi yang dia makan berasal dari barang haram. Wa masrabuhu haramun, yang dia minum dari hasil haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakai hasil mencuri, hasil korupsi, hasil dari yang haram-haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan barang haram. Fa anna yustajabu lahu, dari mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya kalau ingin doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah, kita harus membersihkan diri kita, badan kita, pakaian kita, harta kita bersihkan. Maka semakin bersih diri kita dan harta kita, maka semakin mudah doa-doa kita ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukum mendengarkan dan menjawab adzan dan iqamah itu? Jadi tadi ada tuntunan untuk membaca doa itu tadi. Lalu menjawab adzan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hukumnya apa? Ternyata para ulama berbeda mengenai hukum menjawab adzan. Sebagian mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak menjawab itu berdosa. Ini menurut siapa? Mayoritas ulama Hanafiyah, termasuk Al-Dhahiri, Dawud Al-Dhahiri, termasuk Ibnu Rajab, bahwa menjawab adzan itu hukumnya wajib. Kalau tidak menjawab berdosa. Ini yang berat sekali fatwa ini. Dasarnya ini, idza sami'tum nida, kalau kamu mendengar adzan, faqulu, maka ucapkan. Ucapkan itu artinya apa? Perintah. Kalau kamu mendengar adzan, maka ucapkan seperti yang dibaca oleh muadzin. Kan ada perintah dari Rasul. Sementara ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Aqimus sholat, dirikanlah sholat itu wajib. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat itu wajib. Jawablah adzan itu juga perintah. Asalnya perintah itu wajib. Itulah yang dipakai dasar oleh ulama-ulama yang mewajibkan menjawab adzan tadi. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menjawab adzan itu tidak sampai kepada wajib, tapi memang hukumnya sunnah. Artinya kalau kita menjawab adzan itu maka kita dapat pahala, tapi kalau tidak menjawab adzan kita tidak berdosa meskipun rugi, yaitu tidak mendapat pahala dari menjawab adzan tersebut. Ini ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabila, sebagian Hanafiyah pun juga ada mengatakan sunnah. Ini mayoritas ulama.
Rasul menjawab adzan dengan doa yang berbeda dari biasanya yang dipakai oleh jumhur ulama, kecuali dalam dua keadaan. Kita dilarang untuk menjawab adzan dalam dua keadaan. Bapak-bapak, kapan itu? Yang pertama, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC atau di toilet, itu jangan mendengar adanya kencang sekali, kemudian di WC atau di toilet di dalam kamar mandi menjawab. Itu tidak pantas, karena di toilet itu juga tidak dianjurkan untuk berzikir. Kalau kita mau berdoa berzikir itu di luarnya, mau masuk ada doanya. Tapi kalau sudah di dalam jangan berzikir. Kalau nanti setelah keluar, setelah sampai di luar baru berdoa, tidak berzikir atau berdoa di dalam kamar mandi. Yang kedua, ketika sedang sholat. Jadi suatu saat, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bapak-bapak, dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat yang ikut hijrah pertama ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang negara Ethiopia, dari Mekah menuju Ethiopia. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu para sahabat hijrahnya ke Habasyah atau ke Ethiopia. Salah satunya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bercerita, Abdullah bin Mas'ud, kunna nusallimu ala Rasulillah. Kita dulu biasa mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fis sholati, meskipun Rasul itu dalam keadaan sholat. Fayaridu alaina, dan Rasulullah menjawab salam kita. Jadi sebelum Abdullah bin Mas'ud itu hijrah ke Habasyah, kalau Rasul sholat Allahu Akbar, sedang sholat begitu, kok ada sahabat yang menyalami, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul melanjutkan salat. Falamma raja'na min 'indin Najasi, tapi setelah kami pulang dari hijrah dari Raja Najasi, dari Habasyah, salamna alaihi, kami juga mengucapkan salam kepada Rasul ketika Rasul masih sholat. Falam yarudda alaina, tapi ternyata Rasul tidak menjawab salam kami setelah pulang dari Habasyah. Fakulna, maka kita tanyakan, ya Rasulullah, ya Rasul, kunna nusallim alaika bis sholati faruddu alaiki. Dulu kami ketika mengucapkan salam sedangkan engkau sholat, engkau menjawab salam. Tapi sekarang mengapa kok tidak? Maka Rasul menjawab, inna fis sholati suhulan. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan sendiri, yaitu sibuk untuk pikir, mengingat Allah, menghadap Allah. Maka ternyata ini juga berkembang. Dulu sholat itu menjawab salam. Bahkan di dalam riwayat dulu sahabat itu sholat itu bercakap-cakap bisa. Allahu Akbar. Nanti habis sholat kita mau kemana? Boleh. Dulu boleh. Tapi kemudian turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Setelah turun ayat itu, maka Rasul melarang orang yang sholat untuk berbicara. Jadi dulu sempat boleh ketika sholat itu berbicara. Tapi setelah turun ayat itu, Rasul bersabda, sekarang tidak boleh berbicara di dalam sholat. Itu pun juga mengalami perkembangan. Di zaman Rasul masih hidup, itu yang namanya syariat itu berkembang. Termasuk dulu tidak boleh ziarah kubur, sekarang silahkan. Dan itu juga termasuk yang sempat dilarang, kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bapak-bapak, itu ada beberapa tema terkait dengan adzan. Kalau ada yang ingin menanyakan silakan. Monggo silakan. Karena dasarnya itu hadisnya, kalau ada muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, maka sama dengan yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayal sholat dan hayal falah. Selain itu sama seperti yang diucapkan
dilakukan oleh umat. Larangan keluar dari masjid apabila adzan sudah dikumandangkan. Jadi bapak-bapak ibu, kalau adzan sudah dikumandangkan, itu kita dilarang keluar masjid. Mulai ngobrol-ngobrol, begitu adzan isya, begitu kan kita ngobrol-ngobrol, begitu adzan isya malah pamit. Nah, ini tidak boleh. Itu ada larangan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada riwayat An Abi Sya'sa, dari sahabat Abu Sya'sa berkata, kunna qu'udan fil masjidi, kita dulu duduk-duduk di masjid ma'a Abi Hurairah, bersama sahabat Abu Hurairah. Fa'adzanal mu'adzin, maka adzanlah seorang mu'adzin mengadani untuk sholat. Faqama rajulun minal masjidi yamsi, tapi ketika ada adzan sing mau ngobrol-ngobrol itu ada yang berdiri. Yamsi pergi. Fatba'u Abu Hurairah, maka orang tadi dikejar oleh Abu Hurairah. Jadi beberapa orang ngobrol-ngobrol kira-kira begini, begitu ada adzan isya malah ada yang berdiri pergi. Dan ternyata dikejar oleh siapa? Sahabat Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, amma hadza, kalau orang itu faqad asa Abul Qasim, dia telah berbuat maksiat terhadap Abul Qasim. Jadi Rasul ternyata pernah melarang kalau sudah ada adzan jangan pergi. Hukumnya apa? Makruh, kecuali kalau ada udhu. Kalau ada udhu tidak apa-apa. Umpamanya di masjid tidak ada WC, pas adzan malah kebelet, rasa itu melayu mulai untuk apa? Untuk BAB, tidak ada masalah. Atau ngobrol-ngobrol begitu adzan mau sholat, nah aku itu junub kali rumah hadis, dia melayu mulai karena keadaannya harus mandi, ya belum mandi dari junub. Kalau ada udur seperti itu tidak apa. Kalau kita tidak ada udur, ngobrol-ngobrol datang adzan malah pergi, itu menurut para ulama dimakruhkan. Tapi selama dia sholat pada waktunya, tentunya sholatnya sah, makanya hukumnya makruh. Itulah bapak-bapak, apa itu ibu sekalian berbahagia. Nanti ada beberapa permasalahan lagi terkait dengan anak. Apakah anak yang baru lahir perlu diadani dan diikomati telinganya? Ini juga ada pertanyaan. Nah, ada kelahiran anak itu perlu diadani atau tidak? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Marwan bin Salim, dari Thalhah bin Ubaidillah, dari Al-Husain bin Ali berkata, ini dari sahabat Husain bin Ali, cucunya Rasul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu pernah bersabda, man waladalahu mauludun, siapa yang kehadiran anaknya melahirkan, orang tua yang melahirkan anak, fa'adzana fi udhunil yumna, kemudian dia mengadani di telinganya yang kanan, wa aqama fi udhunil yusra, dan diikomati untuk telinga yang kiri, rufi'at anhu umusibyan, maka akan dijauhkan dari umusibyan. Umusibyan itu maksudnya syaitan, maka akan dijauhkan dari godaan syaitan. Tapi disebutkan hadis ini matruk. Hadis ini termasuk hadis yang matruk. Hadis yang matruk itu termasuk hadis yang dhaif. Kalau saya tadi mengatakan hadis ini dhaif. Jadi kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan dasar. Ulama hadis ada Yahya bin Ma'in, ada Imam Al-Bukhari, hadis tersebut mungkar, hadis tersebut maudhu. Muhammad bin Sa'id dari seorang ahli hadis tidak berhujjah dengan hadis tersebut. Hadis itu tidak perlu dijadikan hujjah. Al-Mubarakfuri ini yang menyusun kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, seorang alim dari India, dia juga ahli hadis, mengatakan hadis itu dhaifun atau lemah.
Jadi memang karena hadis-hadis terkait dengan adzan tadi hadisnya dhaif, maka sebagian ulama tidak menganjurkan untuk melakukannya. Karena memang juga yang namanya adzan dan iqamah itu panggilan bahwa waktu sholat sudah masuk panggilan. Sementara kalau iqamah itu panggilan untuk mendirikan sholat. Jadi kalau anak baru lahir, yaitu belum ada kewajiban sholat, belum perlu dipanggil untuk sholat. Nanti kalau sudah dewasa saja baru dipanggil untuk ikut. Tapi ini adalah apa itu adanya perbedaan, maka ya secara umum ya kalau ada yang berbeda. Tapi karena banyak ahli hadis mengatakan hadis dhaif, sementara hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, maka yang lebih berhati-hati ya tidak perlu ada adzan dan iqamah dari anak yang dilahirkan. Tapi ini berbeda di ada kan tidak bisa diselesaikan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian kita masuk ke iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah itu artinya aqama yuqimu itu menegakkan, mendirikan. Artinya iklamun bil qiyami ila sholat, pengumuman bahwa sholat akan didirikan dengan lafaz yang sudah dicontohkan secara khusus. Jadi memang tidak hanya adzan, tapi iqamah juga tidak dicontohkan, dan iqamah itu tanda didirikannya sholat. Kalau adzan tanda masuknya waktu sholat. Kalau iqamah tanda akan didirikannya sholat. Bacaannya menurut Malikiyah ada 10 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu bukan 10 kalimat, tapi 11 kalimat. Bedanya di mana? Bedanya di qamatis shalah. Maka nanti bapak-bapak kalau ada perbedaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada riwayat. Nah, riwayatnya ini tadi. Riwayatnya Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Kalau di dalam mazhab 4 itu mazhabnya Imam Malik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Tapi kalau untuk yang 11 kalimat, ini yang 11 kalimat itu yang banyak diucapkan di Indonesia. Ini juga mazhab Syafi'i, juga mazhab Hambali, itu 11 kalimat. Nah, 11 kalimat itu bedanya ditambah satu lagi. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Tapi dalilnya lebih kuat. Dalilnya lebih kuat. Untuk 11 kalimat riwayatnya Bukhari. Yang 10 kalimat riwayatnya Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Tapi kalau 11 kalimat riwayatnya Imam Al-Bukhari, dari sisi sanad ini lebih kuat. Maka boleh sekali dibaca, boleh 2 kali, tapi kuat yang mana? Dari sisi sanadnya kuat yang 2 kali. Waktu mati sholat, baru Allahu Akbar. Tapi ada yang waktu mati sholat, Allahu Akbar, itu juga boleh. Ada riwayat yang seperti. Ada lagi sama dengan adzan, tapi ini marjuh karena dalilnya tadi sudah sangat kuat. Apakah yang iqamah harus yang adzan sebelumnya? Boleh nggak yang satu adzan, yang satu iqamah? Kesunahannya adalah bahwa yang iqamah adalah yang adzan, itu yang lebih baik. Namun apabila keduanya berbeda, adzan dan iqamahnya tetap sama. Jadi yang terbaik sing adzan tadi iqamah. Tapi nek beda-beda tidak ada masalah. Apa yang dibaca oleh yang mendengar mungkin ketika mengucapkan qad qamatis shalah, yang mendengar iqamah membaca seperti apa yang dibaca oleh mungkin yang berbeda. Dasarnya keumuman hadis tadi. Kalau kamu mendengarkan apa itu panggilan faqulu mithla ma yaqulu, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan tadi.
kecuali kalau hayal sholat dan hayal falah ada doa yang berbeda. Itulah kurang lebih bapak-bapak, kita sudah menyelesaikan tema adzan dan iqamah. Baru insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk tema yang lainnya. Sekitar 5 kali pertemuan kalau tidak salah ini kita membaca, mengkaji tentang adzan dan iqamah. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini. Kalau iqamah itu kita baca apa yang dibaca oleh yang mungkin itu. Tanya tak? Setelah iqamah itu khotoman salat, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah, hanya sekali Allahu Akbar. Ya. Tadi disebutkan 2 kali. Ya. Ini nanti riwayatnya ini tadi. Yang 11 khotomatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbarnya sekali. Malah ada yang kalau kita lihat ini. Amar Bilal, Rasul memerintahkan Bilal untuk menggenapkan adzan dan untuk ganjilkan iqamah. Illal iqamah, kecuali qad qamati shalah. Nah, itu ganjil kecuali qad qamati shalah. Berarti qad qamati shalah itu tetap tidak ganjil. Nah, itu yang ganjil itu kan kalau Allahu Akbar itu kan 4 kali. Maka menjadi separuhnya, menjadi 2 kali. Tapi kalau ada orang yang sekali, ya monggo. Kalau kita lihat riwayatnya itu, riwayat Maliki, itu mazhab Maliki itu 10 dengan seperti ini. Yang satu qad qamati shalah. Karena dalilnya ini illal iqamah, kecuali iqamahnya. Iqamah itu maksudnya bacaan qad qamati shalahnya tadi tetap syafa, tetap 2, sama seperti tetap 2 kali, bukan 1 kali. Kalau kita perhatikan dalam mazhab seperti ini. Tapi kalau ada yang lain, saya nggak tahu dari mazhab yang mana. Yang saya baca ini mazhab Maliki seperti ini. Kalau mazhab Jumhur seperti ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kalau kita tahu ini riwayatnya kuat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya sebaiknya kita menggunakan kalimat iqamah yang ini. Kalau yang lain monggo silakan. Ada yang berbeda itu pakai hadis yang mana, nanti tentunya juga perlu menunjukkan hadisnya. Tapi kalau yang ini tadi hadisnya riwayat Imam Bukhari, yang ini tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ayat salat qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan itu yang biasa kita baca, jadi sangat kuat dalil dari iqamah yang kita baca ini. Itu saja mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.